Halo semuanya, kembali lagi dengan gua Anjas. Welcome back again to Airha Channel. Oke, pada video kali ini gua akan mengasih tahu ya. Banyak yang bertanya kepada saya di rakitan PC yang sebelumnya itu, Bang, Tizen 5 304G ini support nggak sih sama memori yang 3200 MHz? Nah, di sini saya jelaskan. Pertama, itu walaupun di Ryzen 5 3400G ini mempunyai maksimum untuk memorinya ini 2933. Kalian bisa lihat spesifikasi yang ada di AMD Ryzen, di web AMD Ryzen. Nah, kalian bisa lihat ini maksimum untuk memorinya ini adalah 2933 MHz. Nah, apakah bagus untuk menggunakan memori yang 3200 MHz? Nah, di sini saya kasih pengalaman pada saat menggunakan XMP yang ada di Mobo ASRock B450M Star Legend. Di sini saya menggunakan XMP dengan memori 3000 MHz. Waktu menggunakan memori yang 2666 MHz. Nah, ini kecepatannya ya kayak default aja gitu. Contohnya default lah ibaratnya. Nah, setelah saya menggunakan XMP sebesar yang sesuai yang ada di memori saya, yaitu 3200 MHz ya, MHz. Itu sangat ada efeknya itu, yaitu di FPS teman-teman. FPS-nya itu meningkat ya lumayan sih, 4-5 FPS, yaitu sangat lumayan teman-teman. Di sini saya menggunakan SMP yang ada di Mobo ASRock ya, ASRock B450M. Nah, untuk itu dan yang kedua ini adalah saya mempunyai keinginan yang nantinya ketika VGA turun, nah nanti ini akan di-upgrade teman-teman. Jadi nggak apa-apa buat kalian yang sudah membeli Ryzen 5 3400G, namun memorinya ini yang kalian punya yaitu 3200 MHz ya, MHz. Nah, kalian bisa overclock aja itu menggunakan SMP yang ada di ASRock B450M. Dan itu mungkin kalian bisa lihat video saya yang sebelumnya, itu kalian bisa lihat itu cara overclock RAM dan CPU ya. Dan kalian bisa lihat juga video sebelumnya rakitan yang saya punya PC ini ya, rakitan PC ini kalian bisa lihat, linknya saya taruh di deskripsi, kalian bisa lihat itu. Dan di sini pada video kali ini saya akan mengasih tahu FPS yang didapat ketika default dan sesudah default setelah DOC itu seperti apa. Oke, apakah ada peningkatan saat menggunakan memori 3200 MHz dan CPU-nya ini default, nanti akan ada lagi setelah RAM-nya itu DOC dan CPU-nya DOC ya, di overclock. Apakah ada peningkatan FPS yang signifikan? Ya, kalau walaupun 4-5 FPS itu sudah cukup lumayan teman-teman. Apalagi temperaturnya itu sangat adem ya. Di sini mungkin saya akan tampilkan FPS yang didapat default dan OC di dalam video ini. Oke, ini dia tes game dengan Ryzen 5 3400G dan memori RAM 16GB 3200 MHz. Bisa kalian lihat ini videonya. Oke, di sini akan saya coba game yang pertama, yaitu CS:GO dengan CPU-nya default dan memori 16GB dengan kecepatan 2666 MHz dan settingan medium high dengan resolusi 1080p. Nah, di sini kita mendapatkan FPS minimal 57 dan maksimal 90. Dan untuk temperatur yang didapat di sini menggunakan cooler bawaan dari AMD sebesar 55 sampai 58 derajat.
Lalu yang kedua masih game yang sama, yaitu di sini saya overclock memorinya menjadi 3200 MHz dengan settingan medium high dengan resolusi 1080p. Di sini kita mendapatkan FPS minimal 48 dan maksimal 98 FPS. Cukup meningkatkan FPS-nya ya. Di sini kita mendapatkan peningkatan pada FPS dengan mengoverclock memori menjadi 3200 MHz. Lalu yang ketiga di game yang sama, dan di sini saya akan overclock CPU-nya menjadi 4 GHz, memori 16 GB dan kecepatannya 3200 MHz dengan mengoverclock memori juga dengan settingan medium high dengan resolusi 1080p. Di sini kita mendapatkan minimal FPS 68 dan maksimal FPS 116. Di sini kita ada peningkatan lagi dalam FPS-nya ya, dengan mengoverclock CPU-nya, prosesor dan memori menjadi 3200 MHz. Namun di sini terdapat peningkatan juga pada tingkat panas dalam prosesor itu sendiri. Di sini kita mendapatkan 60 ke atas, 60 sampai 65 derajat. Lalu game yang kedua di sini akan saya coba yaitu Dota 2 dengan CPU default dan memorinya 16 GB masih sama dengan kecepatan 2666 MHz dengan very high atau rata kanan dengan resolusi 1080p. Di sini kita mendapatkan FPS minimal 32 dan maksimal 46 pada game Dota 2 ini. Perlu kalian ketahui, di sini saya memakai monitor dengan refresh rate 75 Hz. Lalu yang kedua dengan game yang sama di Dota 2 dengan CPU default, dan di sini saya mengoverclock memori menjadi 3200 MHz. Settingan tetap sama, very high atau rata kanan dengan resolusi 1080p. Di sini kita mendapatkan minimal FPS 32 dan maksimal 52. Di sini terdapat peningkatan juga ya terhadap FPS dengan mengoverclock memori dengan XMP. Lalu yang ketiga masih di game yang sama, kita mengoverclock prosesor CPU dan memorinya kita overclock juga dengan settingan yang sama dengan resolusi yang sama.
Di sini kita mendapatkan FPS minimal 47 dan maksimal 57. Kita mendapatkan peningkatan FPS dengan mengoverclock prosesor atau CPU dan memori. Namun di sini kita mendapatkan peningkatan juga terhadap tingkat kepanasan pada CPU itu sendiri. Di sini mendapat 68 derajat. Oh, sangat panas sekali. Mungkin bisa kalian tambahkan dengan menggunakan cooler yang lebih bagus ya, agar tidak terjadi kayak keluar game sendiri karena panas segala macam. Dan di sini GPU-nya juga saya overclock ya, menjadi 1700 MHz. Game yang ketiga yaitu akan saya coba yang sering dimainkan oleh Beastmania ya, yang suka Beastmania. Di sini ada ETS 2 versi 1.41 yang terbaru yang bisa konvoy. Di sini saya setting CPU default dan memori 2666 MHz dengan settingan medium, resolusi 1080p. Dan kita di sini mendapatkan FPS minimal 24 dan FPS maksimal 38 di settingan medium. Dengan voltase tingkat kepanasannya itu 57 Celcius ya. Lalu di game yang sama, di sini saya mengoverclock memori menjadi 3200 MHz dengan settingan yang sama. Kita di sini mendapatkan minimal FPS 22 dan maksimal 38. Ini saya tidak tahu kenapa hampir sama ya, sama yang 2666 MHz. Namun di sini pada tingkat kepanasan ini, tingkat kepanasan pada CPU itu sendiri menurun ya. Walaupun FPS dan maksimal FPS ini sama, namun di sini dalam percobaan ini terlihat ada perbedaan dalam saat bermain game ini, yaitu seperti lebih smooth aja gitu dibanding memakai 2666 MHz. Walaupun FPS-nya ini terbilang stabil ya, sama dengan yang 2600. Lalu yang ketiga, di game yang sama di sini saya meng-OC CPU dan memori dengan settingan yang sama. Di sini kita mendapatkan FPS minimal 32 dan maksimal 38. Namun di sini ada peningkatan dalam minimal FPS-nya ya. Kita mendapatkan stabil di 30-an. Namun di sini ada peningkatan juga terhadap tingkat kepanasan pada CPU.
yaitu hampir 68 derajat. Wow, sangat panas sekali. 69 malah. Di sini harus hati-hati karena bisa menyebabkan kayak gamenya ini keluar sendiri gitu, saking panasnya. Agar lebih baik kalian menggunakan cooler ya, cooler yang lebih bagus. Jangan menggunakan cooler dari bawaan AMD. Lalu game selanjutnya yaitu di sini ada game PES eFootball ya, 2021 yang terbaru. Dengan settingan 60 fps dan 180p dengan settingan CPU-nya ini default dan memorinya 2666 MHz. Di sini kita mendapatkan minimal FPS 24 dan maksimal 75. Namun ketika kayak loading seperti ini standby ya 75 fps. Namun ketika di dalam saat bermainan di lapangan itu jadi FPS itu turun ya teman-teman, jadi 30-an. Apalagi kalau lagi banyak orang ya, orang di stadion, dan saat bermain di lapangan itu turun. Kalau sedang di home dia standby di 75.
Di game yang sama dengan mengoverclock memori, di sini mendapatkan FPS minimal 37 dan 75. Masih sama untuk maksimalnya, namun di sini ada peningkatan minimal FPS ya. Minimalnya jadi 30-an, yang karena yang sebelumnya itu kan 20-an. Nah, di sini kita mendapatkan 30-an. Namun di sini ada peningkatan juga dalam tingkat kepanasan pada CPU itu sendiri menjadi 60 ke atas. Malah hampir 72 untuk PES game ini. Sangat panas sekali, udah sampai 70-an derajat. Dan yang ketiga ini meng-OC CPU dan memori dengan settingan yang sama. Di sini kita mendapatkan maksimal 75 dan minimal 37. Untuk settingannya untuk FPS-nya ya stabil. Cuman di sini lebih smooth aja, lebih smooth dalam bermain game ini. Ketika sudah OC CPU dan memori. Dan FPS-nya ini stabil ya. FPS-nya ini stabil ketika sudah OC CPU dan memori. Lalu game selanjutnya di sini ada Resident Evil 7 dengan resolusi 720p dengan settingan high, CPU-nya default dan memorinya 2666 MHz. Di sini kita mendapatkan FPS minimal 41 dan maksimal 78. Wow, padahal ini game berat ya. Namun menggunakan yang 720p kita mendapatkan di atas 60 IPS. Cukup baik. Karena game ini harus di atas 60 fps teman-teman, biar lebih enak gitu dalam bermain game ini. Kalau di bawah 30 fps itu kurang enak aja gitu, cepet pusing.
Lalu selanjutnya masih sama di game Resident Evil 7, tapi di sini saya meng-OC memorinya dengan settingan yang sama. Kita mendapatkan FPS minimal 44 dan maksimal 80. Ada peningkatan ya dalam FPS-nya ini. Namun di sini kita mendapatkan tingkat kepanasan 60 derajat sampai 60 derajat ketika sudah meng-OC memori ini. Lalu di game yang sama dengan meng-OC CPU dan memori settingan yang sama, kita mendapatkan FPS minimal 35 dan maksimal 91. Wow, hampir mencapai 100 ya. Ini sudah cukup baik. Namun itu dia tingkat kepanasannya 60, tetap 60 derajat ke atas ya. Namun di sini terkadang mengalami drop FPS. Wow, tembus 70 derajat. Lalu game selanjutnya yaitu Valorant dengan CPU-nya default dan memorinya 2666 MHz dengan settingan medium dengan resolusi 1080p. Kita mendapatkan minimal FPS 41 dan maksimal 80 di game Valorant ini. Dan tingkat kepanasannya di bawah 60 ya, masih stabil.
Lalu di game yang sama, di sini saya mengoc memori dengan settingan yang sama, kita mendapatkan minimal 38 fps dan maksimal 72 fps. Ini ada penurunan fps ya ketika sudah mengoc memori di game Valorant ini, dan tingkat kepanasannya itu di 60 derajat. Saya tidak tahu ini kenapa bisa turun. Namun ketika mengoc CPU dan memori di sini dengan settingannya sama, kita ada peningkatan pada fps menjadi minimalnya ini 62 dan maksimalnya 109 fps. Oke. Game selanjutnya di sini ada GTA 5 dengan settingan medium high dengan resolusi 1080p. Untuk CPU-nya default, memori 2666 MHz. Nah, di sini kita mendapatkan minimal 29 fps dan maksimal 56 fps pada GTA 5. Dengan rentan suhu 59 derajat.
di game yang sama. Kita di sini meng-OC memori. Kita di sini mendapatkan minimal 37 fps dan maksimal 74 fps dengan settingan yang sama. Di sini ada peningkatan dalam fps. Dan untuk temperatur suhu prosesor itu mencapai 60 derajat. Dan ketika sedang di tempat yang sepi itu ada peningkatan ya sampai 70 fps. Dan ketika kita lagi berperang atau menembakkan senjata itu bisa 30-an fps. Lalu kita meng-OC keduanya dengan game yang sama. Kita mendapatkan FPS minimal 42 FPS dan maksimal 87 FPS. Di sini kita mendapatkan performa lagi, peningkatan pada FPS. Namun untuk temperatur prosesor itu sendiri meningkat juga ya. Jadi 65 derajat sampai ke atas. Namun di sini FPS-nya menjadi stabil, teman-teman. Oke, teman-teman, inilah video percobaan ya, tes default dan OC prosesor dan memori. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian yang ingin rakit PC di 2021 tanpa menggunakan VGA eksternal. Karena di sini menggunakan Ryzen 5 3400G. PC ini bisa kalian upgrade nantinya ke depan ketika VGA card sudah turun semua, teman-teman. Ya menurut saya sih menggunakan Ryzen 5 ini 3400G sangat worth it sekali. Dan jangan lupa jika kalian suka di like video ini dan di share. Jika kalian ada pertanyaan bisa kalian komen. Dan jangan lupa juga di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tahu update terbaru dari ARH Channel. Oke teman-teman, terima kasih, see you.